الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. Hadirin ikhwatu iman, kajian subuh kali ini kita menamatkan surah At-Tur. Surah At-Tur sudah kita jelaskan adalah bagian dari Makkiyah. Surah diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 49 dan ini terletak setelah surah Az-Zariyat, sebelum surah An-Najm di juz 27. Dan di sini kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir, pamungkasnya memang di sini di ayat wasbir, tentang kesabaran. Jadi kalau melihat munasabatul kesesuaian ayat demi ayat, bahkan munasabatus suwar, apa hubungannya surah At-Tur dengan Az-Zariyat? Apa hubungannya surah At-Tur dengan An-Najm? Itu bagi ulama yang konsentrasi di bidang munasabatul itu bisa terbongkar, terkuak rahasianya menggunakan ijtihad, menggunakan ra'yu mereka untuk berpikir kenapa setelah surat Az-Zariyat langsung ke surah At-Tur, setelahnya ke surah An-Najm. Wan najmi bintang, sedang di sini ada nujum, wa idbaron nujum. Pasti bagi mereka-mereka yang konsentrasi di kajian munasabah, jadi munasabah Quran ada dua ya, ada munasabatus suwar, jadi kesesuaian antara surah dengan surah. Yang kedua munasabatul kesesuaian ayat demi ayat. Kenapa setelah ayat ini menjadi ayat itu membicarakan tentang apa? Nah, itu biasanya ulama-ulama ada yang konsen di situ. Di antara ulama yang konsentrasi di bidang munasabatus suwar adalah Imam Al-Biqai. Imam Al-Biqai dalam kitabnya Nadmud Duror, khusus beliau konsentrasi di situ. Nah, di sini kita akan lihat ya dari awal bagaimana keadaan orang-orang musyrik Makkah saat itu ketika mereka banyak mengelak, bahkan menentang Rasul, bahkan ingin membunuh Rasul. Di sini di ayat yang sudah kita bahas, penetapan tentang rububiyah Allah, penetapan tentang uluhiyah Allah, tentang pertanyaan-pertanyaan dari awal ya. Dan kemudian kemarin terakhir ketika mereka melihat di langit sesuatu yang itu akan jadi tanda azab bagi mereka, tidak bergeming. Sampai-sampai Ibnu Katsir menyodorkan hadis ya, bahwa percontohannya itu seperti orang munafik. Kalau sakit kemudian diberikan kesembuhan, itu bagaikan seekor unta. Unta itu tidak tahu untuk apa diikat, tidak tahu untuk apa dilepaskan. Termasuk orang munafik tidak tahu kapan untuk diuji sakit, diuji kemelaratan, diuji ketidaktahuan. Satu waktu diberikan kelebihan dari itu, dari yang sakit jadi sehat, melarat jadi kaya raya, kemudian dari keterpurukan, ketidaktahuan, kebodohan jadi cerdas, pintar. Mereka tidak sadar itu adalah ujian dari Allah.
Nah, karena ketidaksadaran mereka itu sehingga mereka tidak tahu, ya, tidak tahu. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Memang mayoritas mereka itu tidak tahu. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim itu harus tahu. Ya, harus tahu. Nah, yang menarik untuk kita kaji di ayat 48, dua ayat terakhir ya. Wasbir. Langsung ke sini. Ini kan wasbir itu kan domir anta. Kembali ke bahasan yang kemarin, fadzarhum. Satu itu ya, tinggalkan orang-orang musyrik itu sampai nanti hari kiamat yang nanti akan dipertanggungjawabkan amal-amal ibadah kita, amal-amal manusia. Kita sebagai seorang muslim, ya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Jadi kita itu akan berhenti, berdiri gitu ya. Di hari kiamat itu nanti akan ditanya. Artinya dipertanggungjawabkan. Apalagi orang musyrik, apalagi orang-orang kafir. Ya, apalagi orang-orang kafir. Kita saja akan ditanya dari 4 perkara. Dan 4 perkara ini adalah kehidupan yang, atau 4 yang itu berada dalam kehidupan keseharian. An umrihi, dari umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian an malihi, harta yang Allah anugerahkan kepada kita, itu akan diminta pertanggungjawaban. An ilmihi, dari ilmu yang Allah anugerahkan juga kepada kita. Umur, ilmu, amal, itu akan dipertanyakan. Kemudian masa muda kita akan dipertanyakan juga. Kemudian yang lain-lainnya itu akan jelas dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya Allah mengatakan fadzarhu, tinggalkan saja mereka itu. Harus bagaimana kalau sudah ditinggalkan? Bukan cuek, bukan apatis, bukan a priori, bukan tidak peduli. Nah, ayat yang ini wasbir. Jadi yang pertama fadzarhum, tinggalkan. Yang kedua, wasbir, sing sabar. Nah, ini bukan hanya ke Nabi ya. Bukan hanya ke Nabi. Ini kan thariqatul dakwah atau lika-liku dalam dakwah yang kita rasakan. Wasbir, bersabar saja. Baik, kita akan coba membacakan ya. Jadi membacakan bagaimana penghujung di surah At-Tur ini. Ya, di ayat 48 dan 49. Jadi ada keterkaitan, ada munasabahnya antara ayat yang sudah kita bahas bahwa Allah memerintahkan untuk meninggalkan mereka. Kemudian yang hari ini kita akan coba menelaah, bersabarlah. Bersabar dari apa? Bagaimana cara sabarnya? Kenapa Nabi mesti bersabar? Selain bersabar harus apa? Bertasbih. Apa kegunaan tasbih? Dan yang hebatnya lagi nanti dipungkas di ayat akhir. Wa minal laili fasabbihhu, bertasbih. Padahal di awal sudah wasabbih. Di ayat terakhir fasabbihhu, dua-duanya sabbih. Jadi ada nilai yang sangat agung untuk bertasbih. Kapan? Dua keadaan. Pertama, hina taqum. Yang kedua, idbaron nujum. Nah, ini harus jadi apa namanya, cas kita sebagai para dai, sebagai para pengajak kebaikan. Ini casnya, dan itu dibuktikan oleh Nabi kita. Baik, kita coba dulu ya bacakan 2 ayat. Ayat pertama lumayan panjang, ayat kedua pendek. So, please. Tarjim.
terus wasabbih. Ya, satu-satu. Ayat 48. Tubali. Ro'a, pengawasan. Masdarkan, masdar mimi. Wallahu. Nah, jelas ya. Wasbir di sini apa? Karena sabar kan 3. As-sabru sobroni menurut keterangan pertama, tapi semuanya ada 3. Sabar itu 3. Di sini ternyata dijelaskan sabar yang mana? Ala ta'ah, ala maksiyah, ala qadar atau takdir. Di sini isbir ala adahum wala tubalihim. Bersabarlah kamu wahai Muhammad ala adahum terhadap gangguan, intimidasi mereka. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengganggu nabinya luar biasa ya. Karena ini Makkiyah. Jadi mengganggu nabi. Jadi betul-betul diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka di ayat ini aya pang beberah manah gitu, ngabang berangkeun manah. Kan mun urang seueur masalah ya. Seueur masalah ternyata ada orang yang memberikan solusi supaya orang teh manah orang dibeberah ku anjeunna. Itu kan membuat semangat kembali. Apalagi Allah yang langsung menurunkan ayat ini, wasbir, bersabarlah kamu wahai Muhammad ala adahum terhadap gangguan, intimidasi mereka. Wala tubalihim, jangan engkau pedulikan mereka. Nah, ini jadi energi kan? Energi Nabi. Satu, zarhum, tinggalkan. Yang kedua, wasbir, bersabar. Termasuk dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita merasa berdakwah, hese jeung hese wae gitunya, di keluarga lah yang gampangnya. Saya nurut teh. Nah, tapi lain nanti ditinggalkan ganti nu anyar. Bukan, tapi tetap yang kedua, wasbir, bersabar terhadap hukum yang Allah berikan kepada kita gitu, agar kita bersabar untuk menetapkan hukum. Karena memang watawassaw bis sabri ini adalah bagian daripada keadaan manusia yang falah, yang tidak khusrin. Maka di sini kesabaran itu mesti kita coba. Harus kita optimalkan. Sabar dalam penderitaan yang ini ya. Karena nanti ada sabar yang lain. As-sabru anito'a, sabar ketika kita dalam ketaatan, berarti harus istiqomah. Kalau sabar dari gangguan ini ya kita bertahan saja. Dan betul Nabi bertahan selama periode Makkah. Bertahan selama 13 tahun. Bukan tidak berani ya, tetapi nanti setelah hijrah Allah memerintahkan untuk berperang, maka Rasul pun seperti itu. Kemudian singkat cerita 2 tahun sebelum Nabi meninggal dibebaskan Makkah itu dari kemusyrikan. Berarti kan panjang perjalanan Nabi. Makanya harus bersabar ya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kuatkan kesabaran. Karena ciri orang yang sabar itu dia istiqomah. Dia akan istiqomah terus gitu. Walaupun orang lain tidak ikut, walaupun keluarga tidak mendukung, selama berada dalam ketaatan kepada Allah, akhirnya adalah orang yang sedang sabar. Wasbir. Nanti di ayat yang lain, wasbir kama sabara ulul azmi. Itu semakin kuat lagi Nabi itu.
Sabarlah kamu wahai Muhammad seperti sabarnya ulul azmi. Dan Nabi faham bagaimana perjalanan ulul azmi. Yang oleh ulama disepakati ada 5, walaupun perbedaan pendapat di sini ya. Jadi ada 5 para nabi. Nah, Nabi sangat paham gitu bagaimana keadaan kesabarannya Nabi Nuh. Makanya nanti akan ada ibrah dari peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj ada ibrah. Kenapa di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam? Nanti dipungkas bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kan 8 nabi di situ. Makanya ulama berpikir, di antara Imam As-Suhaili dalam Ar-Raudul Unuf tentang sirah nabawiyah, itu rahasia naon jabat aya di handap Nabi Adam. Ya, nanti bertemu dengan nabi yang lain, Nabi Yusuf, Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi Idris, ya gitu, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihimussalam. Nah, gitu. Jadi ada rahasianya. Dan itu rahasia dari apa? Dari kehidupan mereka ketika mereka berdakwah. Lamun tiama diganggu, Nabi diganggu oleh keluarganya, kan Nabi Yusuf juga sama. Oleh kakak-kakaknya digebruskan kah? Sumur. Dan ternyata peristiwa hijrah juga kan, Nabi Yusuf mesti hijrah, ya. Mesti hijrah dari Syam, tepatnya Palestina ke Mesir, itu kan mesti hijrah. Nanti di akhir kehidupan mendapat kemenangan. Nah, kan perjalanan Nabi itu sama. Belum bagaimana ada Nabi Isa di situ dengan Nabi Yahya-nya. Belum ada Nabi Musa dengan Nabi Harunnya. Itu kan ibrah yang luar biasa. Makanya bersabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi. Dan Nabi faham bagaimana perjalanan para nabi-nabi yang disebutkan tadi sebagai ulul azmi. Maka kata fasbir, bersabarlah kamu. Betul, Nabi itu kokoh menghadapi orang-orang musyrik saat itu. Dan Nabi siap menerima gangguan, halangan, rintangan, intimidasi, bahkan pembunuhan. Nanti pembunuhan dibuktikan ketika Nabi mau hijrah. Kan disayembarakeun gitu. Sanu bisa ngebunuh Muhammad, dibere imbalan sakit. Jadi mun dinu zaman daya mah aya tulisan wanted ditulis diburu gitu. Menang misal sabaraha miliar, sabaraha triliun, pasti bakal menang gitu teh. Tapi qadarullah ya, Allah menakdirkan tidak ya, tidak. Walaupun sudah mau bertemu, tetap saja Allah lindungi. Allahu ya'simuka. Terus di sini wala tubalihim, jangan kau pedulikan. Kenapa? Fa innaka bi'ayunina. Karena engkau berada dalam pengawasanku. Ayun itu mataku. Kami bi'ayunina, berada dalam pandangan kami. Maksudnya fa innaka bi mar'a. Engkau berada dalam penglihatan kami minna wa tahta kalaatina wallahu yu'simuka atau ya'simuka minan nas. Dan Allah akan mengismahmu dari manusia, akan memeliharamu. Yang sering kita sebut sifat dari Nabi adalah maksum. Jadi maksum, Allah akan menjaga Nabi. Makanya bersabar saja. Bersabar. Apakah Nabi tahu besok lusa akan mendapatkan kemenangan? Tidak tahu. Yang kita tahu itu kalau sudah menelusuri sejarah sirah nabawiyah. Nabi itu tidak tahu bagaimana keadaan besok, bagaimana keadaan lusa, apalagi nanti 8 tahun kemudian setelah hijrah Fathu Makkah, kan tidak tahu. Tetapi dengan modal yang ini, fasbir, terus bersabar. Ini pelajaran juga ya, sing sabar teh anu diajar Quran gitu. Tantangan nanti beratnya anu diajar Quran, 1 hafalan 1 juz, 2 juz, 5 juz, 10, 15, 20, 25. Nah, tantangan di akhir biasanya mikir naon tah? Afrijal mikir naon tah? Azga mikir naon tah? Eta kepikiran godaan aya teh. Saya yakin ada. Godaan setelah mulai mau beres hafalan 30 juz, mikir naon ya naon gitu. Tawaran-tawaran bakal banyak. Tawaran ke sana kemari. Kenapa? Karena itu sangat dibutuhkan.
Para hafiz itu dibutuhkan di mana-mana. Tong keung. Jangan merasa la takhuf wa la tahzan, ya. Jangan merasa takut menghadapi masa depan, jangan merasa sedih masa lalu kita. Innallaha ma'ana. Itu tantangannya memang banyak ya. Dan hasil daripada kita ini yaitu hasil dari kesabaran. Yang belum terus istiqomah, sabar. Bukan hanya dari tahfiz saja, dari kehidupan kita. Dari kehidupan kita. Bapak misal sebagai wasilah penjemput rizki, menang rizki sakieu jeung sakieu ningali batur mah geuning burial gitu ya. Ada orang yang sakieu tong jadi ini, jangan jadi pesimis. Karena Allah sudah memberikan menganugerahkan faddola ba'dhum ba'dho, sudah memberikan anugerah si A sebegini, si B sebegini, si C sebegini. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Artinya sudah Allah berikan kepada kita wasilah rezeki itu. Tinggal kita bersabar saja. Dan kita tidak tahu kapan kita mendapatkan rezeki yang itu. Kita kan tidak tahu. Yang penting kita terus bersabar. Ya. Bersabar jemput rezeki berarti rezeki yang halalan thayyiban. Tong kaganggu ku harta-harta haram atau harta syubhat ya. Ya Bapak khususnya tong ieu mah harta teh gede tapi haramnya ulah. Yang penting itu kita barokah. Dan kita inu ngagerean gitu teh. Bapak sebagai penjemput rezeki ngagerean, Bapak teh jujur. Atau Pak jujur-jujur teuing tos belasan tahun, puluhan tahun urang teh sakali-kali mah teh alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi we korupsi, tah korupsi teh bisa we di dieu tah, di keluarga anu ngagerean terus-terusan. Makanya harus betul-betul menjaga ya keimanan dan keislaman kita. Wallahu ya'simuka minan nas. Nah, berarti sampai di situ ya. Bersabarlah terhadap ketetapan Rabbmu, ketetapan hukum Rabbmu, karena engkau berada dalam pengawasan kami. Bi a'yunina fa innaka bi mar'a minna, dalam pengawasan penglihatan kami. Jadi sing sabarlah karena Allah Maha melihat begitu. Allah Maha melihat. Yang kedua isbir. Yang pertama zarhum ya. Zarhum. Yang kedua isbir. Yang ketiga istamir. Ini masih ayat yang tadi ya. Dan bertasbihlah kamu Muhammad bihamdi rabbika, dengan bertahmid alhamdulillah. Jadi engkau bersabar, tapi orang kudu nyebutkan tasbih dengan cara alhamdulillah. Tasbih tahmid ada beda sedikit ya. Tasbih tahmid. Bertasbih bertahmid. Bertasbih subhanallah. Bertahmid alhamdulillah. Tapi semuanya itu bagian dari zikrullah. Bagian dari zikrullah. Kapan bertasbih, kapan bertahmid? Ya. Hina taqumu, ketika engkau berdiri. Nah, ada kata yang agak sulit kita pahami. Ari berdiri di sini apa maksudnya? Makanya berebet ku Imam Ibnu Katsir ingin menjelaskan yang ini. Yang maksud takum teh naon? Hina takum, ketika kamu berdiri model kieu berdiri gitu atau apa gitu. Makanya panjang tuh. Tapi nanti bisa kita simpulkan ya. Istamir. Nah, berarti ini yang pertama ingin menjodohkan pendapat Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ulama tabi'in. Imam Ad-Dhahhak beliau mengatakan begini, yang dimaksud hina takum, bertasbih, bertahmid, berzikir kepada Allah itu ilas salat. Ketika salat. Ketika salat, ya, ketika salat, ya, bertasbih dengan cara apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Doa naon ya? Tuh, hina takum berarti ketika sholat.
Imam Ad-Dhahak mempunyai pendapat, oh hina takum teh bertasbih teh iya. Sabbih yang mana? Subhanakallahumma. Bihamdi nu mana? Bihamdika wa tabarakasmuka. Itu kan nyambung begitu ya. Ketika kita Allahu Akbar, doa iftitah satu di antaranya yang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa iftitah yang pendek. Ada pendek, ada sedang, ada panjang. Nu pendek nu iya, anu sedang nu mana? Allahumma ba'id baini. Nu panjang pisan wajjahtu wajhiya lilladzi dan sebagainya. Makanya banyak keterangan wajjahtu itu disimpan di salat malam. Salat sendiri Nabi itu panjang gitu. Di iftitahnya panjang, dibacaannya panjang, ruku panjang, sujud panjang. Maka sering kita perhatikan bagaimana Nabi di waktu malam seperti itu. Karena berdasarkan yang ini. Selain Ad-Dhahak juga diriwayatkan semisalnya dari Rabi bin Anas, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ulama tabi'in, dan selain daripada mereka berdua. Jadi bukan hanya Ad-Dhahak begitunya. Bukan hanya Ad-Dhahak, Ar-Rabi bin Anas, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ulama-ulama tabi'in memahami yang dimaksud hina taqumu ilas salat begitu. Hina taqumu ilas salat. Jadi ingin menjelaskan itu. Di dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Umar, bahwasanya Umar membaca ini ketika fi ibtida'is sholati, ketika memulai salat. Berarti Umar punya pendapat yang sama. Begitu cara bacanya ya. Di Ibnu Katsir teh memang banyak ininya, tapi kalau kita perhatikan kadinya deui. Berarti Umar memahami sama doa iftitah. Begitupun riwayat tadi kan Muslim dalam sahihnya Umar seperti itu. Begitupun riwayat Ahmad dan Ahlus Sunan dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, bahwasanya Nabi kana yaqulu dzalika, mengucapkan itu juga. Nabi sama. Jadi semua kalau kita gabungkan sampai di sini adalah ilas salat. Baik pendapat Ad-Dhahak, baik pendapat siapa tadi teh? Ar-Rabi bin Anas, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, hatta Umar bin Al-Khattab mempunyai pandangan hina taqumu ilas salati, ketika mau salat, ketika salat sok bertasbih dengan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Beres tuh, itu yang pertama. Yang kedua bukan ilas salat. Istamir. Nah, itu yang kedua cirian, main gampang kenanya. Dan kema diterangkan teu kieu langsung jebret gitu. Tapi karena kita kajian turos jadi dibaca we sadayana. Pendapat pertama yang dimaksud dengan hina taqum adalah ilas salat. Yang kedua min naumika, taqumu min naumika, min firashika. Nah, mantap yang ini ya. Saya pendapat saya teh Abu Al-Jauza punya pendapat bahwa yang dimaksud hina taqum adalah hina taqum min naumika, bukan taqumu ila salat, tapi hina taqum ketika Anda berdiri dari apa? Min naumika, dari tidurmu. Di mana? Min firashika, dari kamarmu, dari kasurmu. Artinya kita bertasbih dan bertahmid itu ketika kita bangun tidur. Kita bangun tidur kan langsung zikrullah. Tak hebatnya memahami yang ini. Langsung zikrullah. Orang kan kita mengucapkan bihamdi pas gugah orang kulam naon tah? Alhamdulillahilladzi, itu kan alhamdulillah. Itu kan langsung berzikir.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami setelah kami mati. Berarti orang teh maut keur kulem teh. Sadar tidak sadar kita sudah terlatih ya untuk mati. Karena hakikatnya mati. Kita tidur itu pas ku Allah dibangunkeun langsung. Nah ini biasanya pas orang bangun tidur nah nu biasa ku orang dilakukan. Biasanya pas bangun ningali langsungnya. Kudu nama alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah engkau sudah memberikan kesempatan aku untuk hidup. Bersyukur kepada Allah. Daya mah intinya bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah, bertahmid, bertasbih, bertahlil, beristighfar itu bersyukur ke Allah hakikatnya. Dan itu dipilih juga oleh Ibnu Jarir. Beliau mengatakan begini, dan ini menjadi kuat pendapat ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad tanu dihanap. Jadi gayanya begitu ya. Jadi nahbat aya pendapat kedua bangun dari tidur di ieu tah dinu berdasarkan dari riwayat Ahmad. Dari Al-Walid bin Muslim, dari Auza'i, Umair bin Hani, Junadah bin Abi Umayyah, Ubadah bin As-Samit, dari Rasul, sabda Rasul, man ta'arra minal laili, ta'arra bimana qoma. Siapa yang berdiri dari malam, berarti bangun berarti. Siapa yang bangun dari malam lalu dia mengatakan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah rabbighfirli. Jadi intinya berzikir gitu nya. Naon we berzikir, alhamdulillah, atau nu tadi teh alhamdulillahil ahyana, atau bahkan Nabi mah pernah ketika bangun keluar lihat langit langsung membaca surah Al Imran dari mulai inna fi khalqi sampai ayat akhir, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili. Aduh itu hebatnya Nabi itu. Dimanapun kapanpun lisanan zakiron Nabi. Orang lisanan naon. Di mana wae terus di tempat manapun juga tidak terjaga lisan itu. Kadang-kadang hayangna teh mun ibu-ibu naon Bu? Ngomongkeun batur. Atul gitulah mun teu ngomongkeun batur teh. Tapi Nabi kita kan tidak. Di waktu malam dibiasakan ini berzikir. Tahu orang masalahnya berzikir aja. Ya wadah yang berzikir kadang-kadang harusnya tidak boleh disaksikan, kurang disaksikan di waktu sahur misal. Wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Itu kan di waktu sahur itu istighfar. Istighfar bagian dari ini. Mau nyeples siga kieu mangga la ilaha illallah wahdah la syarika, atau mau kita acak silakan karena ini umum zikirnya itu. Bade subhanallah terasa-rasan mangga gitu. Bade alhamdulillah, pokoknya mah di waktu kita bangun dari tidur atau nanti kita sholat itu dianjurkan itu. Kalau kita berdoa seperti tadi, summa da'a, kemudian dia berdoa, ustujiba lahu, akan diijabah doa tersebut. Fa in azama fatawaddoa, kalau dia berazam dan berwudu, summa sholat. Tadi kan di luar sholat heula tadi teh bangun dari tidur, bangun dari malam gitu ya, kemudian berazam lalu berwudu lalu sholat, tuqbilat sholatuhu, sholatnya pasti diterima, sholatnya pasti dikabulkan. Nah, kita harus tahu apa saja yang bisa dikabulkan sholat kita ya. Itu pun diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahlus Sunan, dari hadis sama yang di atasnya dari Imam Ahmad, Al-Walid bin Muslim, seperti itu. Inilah kelebihan di Ibnu Katsir ya. Jadi Ibnu Katsir itu menyebutkan riwayat Imam Ahmad. Bukan hanya itu, Al-Bukhari juga meriwayatkan. Namun terpercaya teangan gitu.
Karena Al-Hafidz Ibnu Katsir itu memang hafiz hadis ya, hafiz hadis. Kalau di saya ada di sini Musnad Ahmad juz ke-5 halaman 313. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1154, Sunan Abu Daud nomor hadis 5060, Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3414, Sunan An-Nasai Sunanul Kubra nomor hadis 10697 dan Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 3878. Mun gaduh tinggal mun percaya we ka dia tuh ya. Hebatnya di sini ya, hebatnya Ibnu Katsir di sini. Beliau itu terus merunut gitu. Itu teh kabayang ke orangnya Ibnu Katsir ketika menulis ini muter sih gana teh. Ketika menafsirkan ayat ini saja kan tulis gitu. Can aya laptop. Ditulis dengan tulisan seadanya saat itu. Dan ternyata ketika diteliti benar. Ya lamun salah hiji dua mah wajar atunya. Dari sekian juta mungkin ratusan ribu hadis yang beliau hafalkan ya salah hiji dua wajar gitu. Nah itu pendapat yang kedua. Pendapat kahiji yang dimaksud hina taqum adalah ilas salat. Yang kedua yang dimaksud dengan hina taqum adalah taqum min naumika minal firash, ketika bangun dari tidur. Sekarang yang ketiga terakhir. Nah, intinya mah kitunya itu teh. Istamir. Wa qala ibnu Abi Najih an Mujahid wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum qala min kulli majlisin. Nah, ini nomor 3 cirian-ciriannya stabiloan. Nu kahiji ilas shalah, nu kadua min naumika min firasyika, ta nu katilu min kulli majlis. Menurut Mujahid. Dari siapa? Dari Ibnu Abi Najih. Ibnu Abi Najih itu adalah muridnya Mujahid. Mujahid itu adalah muridnya Ibnu Abbas. Itu 3 serangkai yang memang sering kita dengar. Kalau Ibnu Abi Najih itu ulama yang dia tidak menikah ya. Ulama tabi'ut tabi'in, beliau tidak menikah, tapi keunikan beliau Ibnu Abi Najih teh dia orangnya jarang ngobrol. Jarang ngobrol, senantiasa banyak zikir. Jarang ngobrol karena keluhungan ilmu beliau Ibnu Abi Najih itu. Sampai di At-Tadhkiratus Sami atau di kitab Rihlah fi Thalabil Hadis Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menyodorkan biografi Ibnu Abi Najih. Bahkan di kitab Sofahat min Sobratil Ulama Abdul Fattah Abu Hudah menjelaskan ini sedikit juga tentang bagaimana keberadaan sosok akhlak Ibnu Abi Najih. 30 tahun tidak pernah mengganggu jalisihi, jalisi teman duduknya. 30 tahun tak pernah ngajahetkeun manahna. 30 tahun kabayang gua. Sosok beliau ini. Jadi sosok beliau itu memang betul ulama-ulama terdahulu itu jadi inspirasi dan motivasi untuk kehidupan kita. 30 tahun can pernah ngaganggu sanes tetangga sanes, teman dekatnya, apalagi katanya kayak ku komode ya, babul aula, bab komode. Teman dekatnya saja tidak merasa terganggu oleh kehadiran Ibnu Abi Najih, apalagi tetangga, apalagi umat yang lain. Itu Ibnu Abi Najih dan beliau tidak menikah. Tidak menikah. Ini adalah murid Ibnu Abbas. Nah, kata beliau yang dimaksud dengan hina taqumu min kulli majlisin. Hina taqumu minal majlis. Nah, kahana pe dibeda-bedakeun doa. Nah, ada sebagian yang mendoifkan. Tapi Ibnu Katsir lihat tuh, ngaberebet ka handap tuh sampai ke akhir. Tuh sampai ke akhir. Intinya ingin menjelaskan memang ada kedoifan di hadis yang ini tentang doa kafaratul majalis. Tadi di sini ada di Ibnu Katsir berarti ketika menafsirkan wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, ketika kamu berdiri minal majlis, dari majlis ta'lim, dari majlis zikir.
dari Abu Thawri, dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwas. Abul Ahwas mengatakan wasabbih bihamdi rabbika hina taqum idza arada ar-rajulu an yaquma min majlisihi qala subhanakallahumma wa bihamdika. Itu yang pertama. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis. Kata Ibnu Abi Hatim, haddatsana abi, pun bapak. Berarti anak dengan bapak ini ulama ya. Kalau ada haddatsana abi, itu teh pun bapak sudah memberikan ilmu hadis ini ke saya. Itu hebatnya ulama-ulama, termasuk Imam Ahmad punya murid punya anak putra namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Yang colang oke anjing. Ibnu Abi Hatim memang terkenal Ibnu Abi Hatim daripada Abu Hatimnya. Makanya ada satu tafsir kan, tafsir Ibnu Abi Hatim. Berarti tafsir karya beliau. Dan saya yakin Imam Ibnu Katsir menyimpan ini ketika beliau membaca kitab yang itu, atau mungkin hafiz beliau itu. Karena beliau menyusun kitab tafsir itu dari berbagai rujukan tafsir. Sehingga itu tadi sob, di mana orang apal Ibnu Abi Najih dari Mujahid menafsirkan min kulli majlis. Berarti kan ada kitab yang beliau punya. Ka urang kan teduh ginu ya tah. Langsung saja Ibnu Abi Najih. Apakah Ibnu Katsir bertemu dengan Ibnu Abi Najih sebagai ulama tabi'ut tabi'in? Oh, jauh pisan. Kenapa jauh? Karena Ibnu Katsir kan wafatnya tahun 774 Hijriah. Sedangkan ini adalah 100 sekian, kan jauh pisan. Tapi beliau punya data, punya kitab di mana beliau menegaskan bahwa Mujahid itu mengatakan hina taqum bermakna hina taqum minal majlis, ketika bangkit dari majlis. Termasuk Ibnu Abi Hatim. Gaduh sanadna tuh. Panjang tuh kan? Tapi ini dari Atha bin Abi Robah. Ini ulama tabi'in. Berarti ulama tabi'in juga menafsirkan Quran. Yang tadi malam kita jelaskan. Cingkumah lamun tafsir tabi'in atau tafsir tabi'ut tabi'in diterima tidak? Nah, ini kan menarik juga. Tapi ini ingin menjelaskan dan menguatkan yang di atas. Jadi rangkuman daripada kajian Ibnu Katsir di saat itu, wallahu alam berapa tahun membuat kitab tafsir ini, beliau menafsirkan, merangkum, akhirnya kita bisa membaca. Makanya kata ulama begini, lamun baca Ibnu Katsir seolah-olah sudah membaca tafsir-tafsir sebelumnya, seolah-olah. Jadi maca tafsir Ibnu Abi Hatim aya di dia. Maca Sahih Muslim tadi aya di dia. Maca Sahih Bukhari kalau nanti ditafsirkan di Sahih Bukhari ada semuanya. Makanya ada semuanya di tafsir Bil Ma'thur yang ini. Atha bin Abi Robah yang dimaksud hina taqum itu hina yaqumu min kulli majlisin. Kan jelasnya ketika hina taqumu, ketika Anda berdiri dari majlis. Jadi beres majlis siga kieu, majlis ta'lim, in kunta ahsanta izdadta khairan. Kalau Anda berada dalam kebaikan, maka akan ditambahkan lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Yang kedua, wa in kana ghairu dzalika kana hadza kaffaratun lahu. Yang kedua, kalau keadaannya bukan itu, misalkan bukan kebaikan, tapi itu jadi kifarah dari dosa. Itu menurut Ibnu Atha bin Abi Robah. Di bawah lagi sahaya cing Abdul Razak kan punya kitab Al-Musannaf. Di sini beliau menjelaskan sanadnya dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Abu Utsman Al-Fakir, bahwa Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Nabi apabila berdiri dari majlis mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Ma'mar sebagai rawi, sami'tu ghairahu yaqulu hadzal qawlu kafaratul majalis. Doa nu ieu teh namina kafaratul majalis atau kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis nu ieu
Kan kita sering mendengar. Bagaimana status hadis ini? Tah ku Ibnu Katsir dijelaskan wa hadza mursal. Dedugi ka Nabi kan ti Abu Usman Al-Fakir. Tinggal dipilari lah. Kayak ya nu santri mah tinggal itu kitab itu tuh. Tahdzibul Kamal. Sadah terpercantan ya dek bongkar sok bongkar ayeuna ngabuburit. Sugan benang ya, siapakah Ma'mar di situ, siapa muridnya, siapa gurunya, kapan lahir, kapan wafat, bagaimana akhlaknya. Betulkah Ma'mar itu punya guru namanya Abdul Karim Al-Jazari? Cek dari Abdul Karim dari huruf Ain. Benarkah Abu Utsman, kunyah Abu Utsman ini yang Al-Fakir ini adalah punya murid namanya Abdul Karim Al-Jazari gitu. Kapan beliau lahir, kapan beliau wafat, kenapa beliau langsung menyebutkan Jibril mengajarkan Nabi, apakah dia sahabat? Bukan. Makanya para ahli hadis bakal nyorot, wah iya mah doi backlist gitu. Nah, makanya Ibnu Katsir juga menyatakan ini teh mursal. Tapi tinggal wa qad waradat ahaditsu musnadat min turukin yuqawwi ba'duha ba'dhan bidzalika. Nah, beliau menjelaskan itu sebagai ahli hadis ya. Ingat Ibnu Katsir bukan mufassir saja, tapi muhaddis dan muarrikh. Muhaddis ahli hadis, muarrikh ahli sejarah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau kan menjelaskan atau fusul fi siratil rasul. Itu tentang keberadaan sosok beliau. Dan sungguh terdapat hadis-hadis yang bersanad dari berbagai macam jalur yang saling menguatkan satu sama lainnya tentang itu. Berarti hadisnya dararaib ya gitu. Kalau disimpulkan. Di antara itu ada hadis Ibnu Jurayj dari Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya yaitu Abi Shalih, dari Abu Hurairah. Nah, Imam Abu Hurairah di hadis Ibnu Jurayj ya, dari Nabi bahwasanya Nabi bersabda, "Man jalasa fi majlisin," siapa yang duduk dalam satu majlis, tiga orang ayeuna ya, fakatsuro, maka banyak fihi pada majlis itu lagotuhu, lagot, naon lagot? Sikana lagonya mendekati eta. Loba pasea, loba lalainya, pokoknya yang tidak baik lah, lagot itu. Kasuro lagotuhu. Faqala, lalu dia berkata, qabla an yakuma min majlisihi, sebelum dia bangkit dari majlisnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan sih katanya kerletik ayeuna aya keneh aya gitu. Aya keneh kan baca ini kan, bahkan istighfar heula kan nya, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, langsung ka dia. Intina mah doa majlis, doa kafaratul majlis. Maka kata Nabi illa ghafara. Kalau ghafara berarti huwanya illa ghufira biasa. Illa ghafara lahu, kecuali Allah akan berikan magfirah bagi orang tersebut man kana fi majlisi dzalika. Selama beliau ada di majlis itu. Nah, ini kan ada afdoliyahnya gitu. Kamu lo majlis nanti majlis pasea debat gitu ya. Intinya mah kayak kalau tidak ada tadi kalau tidak ada perdebatan, persengketaan, pertikaian gitu, kalau tidak ada maka akan ditambahkan kebaikan. Fayazdada khairan, ditambahkan kebaikan yang lain. Lamun aya jadi kafarat tina dosa-dosa urang. Tak ada sim kuring yakin Pak Bu. Kalau kita rajin tolab ilmu, datang ke satu majlis, kita duduk dengarkan ustaznya, itu teh dengan sendirinya berguguran dosa-dosa kita itu. Tanpa ini juga berguguran. Kenapa? Jangankan di majlisnya, di rumah keluar majlis juga kan sudah diberikan dua ganjaran. Orang yang keluar dari rumah akan setiap derap langkahnya akan dipertimbangkan oleh Allah. Langkah pertama
dihapus dosa-dosanya. Langkah kedua, diangkat derajatnya. Sok sabaraha lengkah dari rumah ke majelis taklim. Mata kudu ngalengkahnya, ulah ngagilinding kuban. Ngalengkah mata kayak ayeuna dieu upami ka gunung bae teh mapah ti dia. Kan kulengkah tuh. Ya, kullu khutwatin, setiap langkah demi langkah. Ari motor ngalengkah teh ngagilinding motor. Maksudnya bukan itu, ya, perjalanan kita menuju majelis itu yang Allah akan pertimbangkan. Dipertimbangkan ku Allah itu. Maka mulai dari sekarang ya, kita pengen masuk cinta tolab ilmu, cinta majelis ilmu. Dengan sendiri Allah akan berikan tadi. Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Berguguran. Kudu seperti Valentino Rossi. Kudu siga Valentino Rossi dah, supaya kayak berguguran. Bahkan motor itu kalau dibahasakan hadis itu al-khil. Al-khilu li thalathin, kan begitu. Kuda itu ayat 3. Kahiji ajrun, kedua wizrun, katilu satrun atau sitrun. Ajrun pahala. Kuda yang dia terus melakukan jihad fisabilillah, dia makan di rerumputan, di lembah atau di gunung, maka jadi pahala bagi pemiliknya. Dia masuk ke sungai, ke selokan, minum di situ, maka jadi pahala bagi pemiliknya. Punten sampai ke modal eta kuda, jadi pahala. Lamun diganti dengan motor, nepikeun ka kotor motor, ya itu jadi pahala. Matak motor tong dikubah bisa berguguran. Tak cep lah meninggal motor usahanya kotor antepkeun gitu. Eta mah istidraj. Akan bae cenah motor usaha mah antepkeun tong diwasuh cenah da ieu mah meh ieu lain eta maksudna. Maksudnya seluruh yang digunakan fasilitas kuda itu akan jadi ajrun. Haji ka ditu ka dieu, kemudian jemput rizki ke perusahaan, ke sekolah, itu jadi ajrun. Karena itu bagaikan alat perang gitu, motor itu. Jauhnya ya mobil, maka jadi ajrun. Lamun jadi wizrun naon? Dosa. Dipakai maksiat, kaditu dipakai zina, dipakai judi, dipakai naudzubillah. Kalau sitrun atau satrun, papaya sirup eta. Yang orang teh boga mobil, yang orang teh boga motor, tapi digunakan karena maksiat teh, digunakan karena ketaatan teh, ngajegrug di imah gitu. Itu sitrun atau satrun. Tapi akan ditanya an malihi, dari hartanya, ditanya dua kan ya? Fima anfaqahu min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Jadi di mana eta menang mobil teh hasil korupsi lain, alhamdulillah. Dan diinfakkan kemana? Ya mobil teh jadi naon gitu kan? Angger akan ditanya. Takpa lamun gaduh mobil 3, wakafkeun we atuh 2 mah apa? Ka Baitur Rahman wakafkeun. Sadah diwakafkeun ka Baitur Rahman. Weh aya barokahna. Tak nu gaduh mobil ya aduh subhanallahnya. Senantiasa ngocor ke anjeuna gitu, terus saya ngocor. Kenapa? Karena asar. Beliau meninggalkan asar, meninggalkan jejak. Saya lewat saja yang ini ya. Intinya ya seperti itu. Bahkan ada kultu tuh telaah beliau dari segi sanad. Tapi nu teu bisa hadis mah da teh riet batal dihapus teh. Plug we teh aya dinu ringkasan dinu kasir mah moal aya nu teh. Munculkan hiji hadis nu sahih biasanya begitu. Tapi bagi penelaah tidak ya, penelaah agama, wabillahi penelaah hadis itu harus dibaca semuanya. Kajian khusus, kajian takhusus, kajian tafakuh itu seperti itu. Tong ditinggal-tinggalkan gitu. Karena ini unik justru di sini, kehebatannya ada di sini. Kan orang mah lemah di sanad. Jadi mau lewat. Jadi orang teu wanoh gitu. Saha Abu Zur'ah, saha Abu Hatim, saha Muslim, saha Al-Bukhari, Ad-Daraqutni dan sebagainya. Orang teu wanoh da, orang teu
ditelaah, coba telaah Tahdzibul Kamal. Hiji-hiji saha ya teh kumaha Bukhari teh cing saha kumaha masa kehidupan ajeuna kan jadi inspirasi akhirnya. Ya, jadi luar biasa. Langsung geus ka handap teh. Wa minal laili dijlikeun ka handap tuh. Ayat 48. Dan dari malam litab'id berarti sebagian malam fasabbih bertasbihlah kamu. Nu tadi mah naon hina takumnya. Ayeuna benten deui ayeuna. Istamir. Ai uzkuru wa'buduhu bitilawati was-salati fil lail. Kata yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, lihat sebelumnya ya. Tadi uzkur sudah tepat. Kenapa menggunakan fi'il amr? Karena kan ingin menjelaskan sabbih. Sabbih kan fi'il amr. Oh, berarti cara baca harus begitu. Sabbih uzkur. Uzkur hu, u'bud hu. Berzikirlah dan beribadahlah kepada Allah di waktu malam tehnya dengan apa? Bittilawati was-salati fil laili, dengan tilawah Al-Qur'an, dengan salat qiyamul lail. Itu teh wa minali pasabbih teh ta ieu pasabbih teh bukan hanya membaca subhanallah subhanallah, bukan, tapi berzikir lebih dari itu. Beribadah dengan cara baca Quran dan sholawat. Zikrullah. Zikrullah, lamun orang zikir ke Allah, saur Ibnu Qayyim, nanti akan apa? Taat. Nanti akan syukur. Kalau kita zikir, maka nanti bisa syukur. Kalau syukur bisa taat. Lawan dari zikir nisyan atau ghaflah. Kalau kita nisyan lupa atau ghaflah lalai, maka akan muncul kufur. Dari kufur muncul maksiat. Itu akarnya. Jadi ketaatan dan kemaksiatan akarnya ada di dua yang ini. Kalau zikir, insya Allah taat. Kalau nisyan atau ghaflah, itu kemungkinan besar dia akan maksiat. Karena kita tidak akan lepas dua poin yang ini, taat atau maksiat. Jadi lamun orang keur aya dina kamaksiatan, orang keur nisyan gitu, keur lupa atau ghaflah, membuat kita itu lalai, masyghul. Syagoluna apa? Syagoluna amwaluna wa ahluna. Harta kami dan keluarga kami membuat kami masyghul dari zikir ke Allah. Jadi tara zikir ke Allah, tara ngaji, tara zakat, tara saum, tara haji itu dikarenakan sibuk ku harta. Ku harta mah haus jeung haus gitu nya. Istamir. Kama qala wa minal laili fatahajjad bi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Subhanallah ya, ini ayat maqam mahmuda teh ini maqam lisyafaat ya teh. Panjang lagi ya, bab syafaat. Ya akibat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga saja Allah akan menempatkanmu di tempat yang nanti di mauqif akan diberikan syafaat, namanya maqaman mahmuda. Akibat sebabnya apa? Fatahajjad, tahajud, qiyamul lail, salat malam, walaupun hanya satu witir misal. Nah, sekarang kita dilatih ya taraweh. Itu latihan kayak sudah masuk ke Syawal itu ganti, tadinya sahur jadi tahajud gitu. Tadinya sahur jadi tahajud. Maka tantangan pertama, ingat selalu, tantangan pertama itu pas malam lebaran. Tahajud mual. Pas malam lebaran, orang kan pulang dari sini, dari masjid, pulang ke rumah, tinggal bangun tidak. Kalau sudah bangun sholat ente gitu. Itu penentu aja. Hanut keneh manya teu bisa gitu. Kamu geus ngabeku hese. Tapi ti awal keneh pas bangun biasa sahur. Kan teu sahur.
berarti kan tahajud 11 rakaat. Pindahkan yang biasa bada isya, pindahkan di waktu malam takbiran teh di waktu janari biasa kita sahur. Tah biasa nama urang teh teu ngerjakeun. Kan sudah saatnya di dia teh. Ya, harus melakukan kebiasaan di bulan Ramadan. Besoknya ya kita bergembira, besok nama bergembira, sing bunga, tong uluwut wae nya, tong disasarung wae gitu. Lebaran teh ya. Sing bingas sehari 2 hari mah gitu. Setelah itu teruskan nanti dengan saum Syawal. Teruskan lagi dengan tahajud. Teruskan dengan tilawah yang lain. Tong ngan saukur di bulan Ramadan unggul gitu ya. Solehna di bulan Ramadan, di luar Ramadan balik deh gitu, siga orai itu. Ya lewatnya tentang maqam mahmuda. Terakhir taqaddama teh berarti sudah berlalu, cing di mana ya cerdasnya. Parantos dibahas cenah nu ieu teh dina hadis Ibnu Abbas. Nu mana cing nu apa? Jadi teh ada keterangan jilid sabaraha halaman sabaraha. Wa idbarun nujum teh dan bintang-bintang ketika adbaro dubur ke belakang. Berarti kan sudah mulai mau tidak ada, mau masuk ke waktu fajar gitu. Istamir. Annahu mawqa'atani allatani qabla salatil fajr fa innahuma mashru'atani inda idbarin nujum. Nah, gitu jadi nanti. Hadis Ibnu Abbas cenah eta teh 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh. Kade ya tah nu tadi tah. Kalau bisa jangan sampai masbuk gitunya, karena ini luar biasa. 2 rakaat qabla subuh itu luar biasa, sangat luar biasa. Wa idbaron nujum fasabbihnya tadi kan 2-nya, fasabbih minal lail, fasabbihu minal lail itu hiji. Anu kedua fasabbihu idbaron nujum, 2 itu ya. Makanya oleh Ibnu Katsir sengaja dipisah. Ini kelebihannya di sini. Da urang mikirna ini kan satu ayat. Wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum. Toh sakitu urang mah. Tapi oleh beliau kenapa dipisah? Karena wa minal laili fasabbihu itu adalah tahajud. Wa idbaron nujum tasbihnya beda lagi, yaitu salat qabla subuh dan salat subuhnya. Jadi pas rangkaian ini ya. Itulah kelebihan kalau beliau memotong, padahal cek urang mah dengan saayatnya pondok deh itu. Pondok itu wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum, tapi beliau memisahkan idbaron nujum. Ini alasannya. Benar gitu Ustaz eta teh kitu, taros engke di surga. Ka Imam Ibnu Katsir leles gitu sampai taros engke. Bilih penasaran gitu ya. Urang teh keur maca tafsir teh hiji waktu belum can puas gitu nya taros kayak syekh engke di surga. Lalu saya eta maksudna naon eta teh gitu. Apakah bisa? Ya mungkin, karena semua yang belum dibereskan di dunia tangke di akhirat dibereskan. Dan saya yakin lihat ini ya, ini maksudnya gitu. Qabla subuh fa innahuma masyru'atani 'inda idbarin nujum. Karena kedua rakaat itu qabla subuhnya disyariatkan. Bahkan Nabi ingat tidak pernah meninggalkan salat qabla subuh, baik hadar ataupun safar. Ingat selalu tuh. Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh ini baik ketika hadar ataupun safar. Hadar nuju mukim, safar nuju nyaba. Tidak pernah Nabi tinggalkan. Yang lain dikurangan kalau yang lain. Bahkan yang lain ditinggalkan, rawatib yang lain Nabi tinggalkan ketika safar. Tapi di sini tidak pernah Nabi tinggalkan. Berarti ada rahasia besar di waktu idbaron nuju. Istamir. Ai inda junuhiha ya ghaibubati. Ghaibubah teh
tidak ada, goib, tenggelam, nujumna gitu. Kemudian beliau menyodorkan dari riwayat Ibnu Sailan dari Abu Hurairah secara marfu, la tad'uhuma, jangan kalian tinggalkan 2 rakaat fajar itu, wa in taradatkumul khailu, walaupun pasukan berkuda itu torodat menyerangmu gitu. Ya, mengusir, walaupun ada pasukan kuda mengusirmu. Itu gambaran naon? Gambaran yang kudu dijaga qobliyah subuh teh gitu. Jadi dibiasakan gitu. Sampai nanti ada fikihnya ya, ada fikihnya. Mun orang tes rutin gitu nya, salat qobliyah subuh. Ternyata kita satu waktu datang ke Baitur Rahman, jamaah sedang salat subuh, ulah qobliyah heula, ikut dulu jamaah. Bereskan. Setelah beres baru lakukan sholat qobliyah subuh di waktu ba'da sholat subuh, dan itu boleh. Qais bin Amr kalau tidak salah, Qais bin Amr lah yang beliau pernah melakukan itu dan dibolehkan oleh Nabi. Namanya hadis takriri. Beres sholat subuh, Qais bin Amr sholat deui. Ketika ditanya, ya tadi itu jawabannya, dan dibolehkan. Tapi dibolehkan teh anu rutin, anu taraman teh nya. Anu rutin gitu. Rutin ya, tidak pernah meninggalkan. Hiji waktu ngagabung, aduh keur salat subuh berjamaah. Gabung we heula. Nanti setelah beres ikut salat itu ya. Itu jadi ada kekhususan khusus yang qabla subuh. Yakni rakaatail fajri, yaitu 2 rakaat fajar. Lihat, wa min hadzal hadisi hukiya an ba'di ashabil imami Ahmada al-qawlu biwujubihima. Dari hadis ini ada yang menyebutkan sebagian ashab Ahmad, bukan Imam Ahmad, bukan, ashabnya, mengatakan apa? Wajib sholat qobla subuh. Ashab, ingat, ashab Ahmad, bukan Imam Ahmadnya, ashab. Ashab teh murid-muridna. Ada sebagian, Sa'id Ibnu Katsir ya. Tapi kata beliau tadi tarjih oleh beliau wa huwa dhaif, tapi dak pendapat eta teh dhaif. Nah, li hadisi, berdasarkan hadis khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Hadis yang terkenal itu. Jadi salat 5 waktu ya yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita laksanakan setiap hari. Ada sahabat orang lain mengatakan, orang itu mengatakan hal alayya ghairuha, ada tidak yang lainnya selain yang 5 waktu itu? Maka Nabi menegaskan, la, tidak ada, illa anta tawwa'a, kecuali salat sunat. Berarti walaupun ini menjadi penguat bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan, itu bukan berarti wajib, tapi sunnat, dan ditambahkan sunnah muakkadah. Dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala rak'atail fajri. Cara Aisyah ya. Jadi gambaran orangnya Aisyah teh gitu. Bahwa tidak pernah keadaan Rasul atas apapun tentang hukum sunat kecuali, maksud salat sunat, kecuali ta'ahud, asyaddu ta'ahudan, sangat memperhatikan, sangat mengikat terhadap 2 rakaat fajar ini. Ini menurut Aisyah, dan Aisyah yang sangat paham. Karena ingat, Nabi itu salat qobla subuh itu tidak di masjid, tara di masjid, tapi osok di rumahnya, tara di masjid. Kayak bapak ngetang heula atau wakaah Ustaz berarti di buminya, etang heula perjalanan di bumi ka Baitur Rahman bisi perjalanan beberapa menit gitu. Jadi kadieu masbuk diperhatikan nanti ya. Terakhir dalam lafaz Muslim nomor hadis 725, sahur Nabi kia rak'atal fajri. Ini teh musanna dibuang nun, asal mah rak'atani al fajri. Nunnya hadfun nun karena sebagai mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh ada nun di musanna dan di jamak.
mudzakkar salim, dan tidak boleh tanwin di mufrad dan jamak taksir. Tong aya tanwin, tong aya nun gitu. Raq'ata al-fajri, tapi dibaca mah kieu raq'atal fajri. Kayak ketemu di imla, kajian imla. Nah, raq'ata teu raq'atu pan dua eta teh marfu. Raq'atal fajri, 2 rakaat salat qabla subuh, khairun, lebih baik minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Wah, itu beungharna ka cida ya tanya. Kekayaan itu bukan dengan uang, bukan dengan harta. Dengan melaksanakan qabla subuh saja itu khairun menurut Rasul. Maka dalam syarahnya jelaskan ini fadilah. Fadilah yang tidak bisa dicerna oleh mereka yang materialistis. Kita tetap laksanakan ini ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis sahih riwayat Muslim. Akhir tafsir surat Tur, wallahu a'lam. Demikian kajian pada pagi hari ini. Jika Allah memberikan umur kita, insyaallah akan masuk ke surah yang baru ya, surah An-Najm. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.